Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan apa yang kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, wabil khusus guru saya, orang tua saya, Kiai Haji Ainul Yaqin bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau. Ustaz Kiai Haji Abdul Raqib, para asatidah lain, para alim ulama lain yang mohon maaf saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, dan wabil khusus sahibul majlis Ustaz akhina Saleh, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, dan tidak lupa para jamaah yang begitu antusias sampai pukul seperti ini, jam 11 lewat masih mau duduk bersama. Mudah-mudahan yang masih mau duduk, masih mau ngaji, semua Allah panjangkan umurnya, disehatin badannya, dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama, mohon maaf kalau suil adab, baru terakhir datang udah langsung ngomong. Saya juga minta ngomong duluan karena izin mau ke Kuningan, Jawa Barat malam ini juga, besok acaranya subuh, jadi mohon dimaafin. Yang kita lihat, yang kita saksikan malam ini, saya sampai banyak anak-anak kita pada bicara, Masya Allah, Insya Allah menjadi suatu kebanggaan buat kita. Kita yang ngelihatnya aja senang, apalagi orang tuanya yang punya anak nih, bapak ibu yang ada di sini pasti senang lihat anaknya bisa ngomong, berani ngomong aja udah indah. Tidak lain dan tidak bukan, insya Allah kita senang dan Rasulullah jauh lebih senang lagi. Sama seperti kita kumpul malam ini peringati Maulid Nabi, baca sirahnya Nabi, panitia luar biasa semangatnya memperingati acara malam ini di milad ini. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya kita pengen nyenengin hati Nabi Muhammad. Saya yakin semua yang hadir di sini cinta sama Nabi. Kalau nggak cinta sama Nabi, nggak bakalan duduk di sini. Kalau nggak cinta sama Nabi, kita nggak bakal hadir. Dan ingat, para pecinta nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Mudah-mudahan kita semua yang cinta pada Rasulullah nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa kita kepengen buktiin cinta kita atau nyenengin hati Rasulullah? Karena hadirin hadirat, nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa menyenangkan hati kita kecuali Rasulullah. Hari kiamat tuh hari yang genting. Hari kiamat tuh hari penuh ketakutan. Kita yang banyak dosa, yang banyak kesalahan, yang banyak kekhilafan, di hari kiamat itu penuh ketakutan. Di mana di hari kiamat matahari ada di atas kepala kita, dalam riwayat satu dira itu dari ujung jari kita sampai ke siku kita. Panasnya hari kiamat sampai ada orang yang senang berbuat dosa di hari kiamat itu tenggelam dengan keringatnya sendiri, itu 70 dira, kurang lebih 50 meter keringatnya sendiri. Hari tersebut manusia ketakutan. Kita malam ini bisa duduk sampingan, nanti di hari kiamat nggak ada orang mau dempet sampingan, saling lari, saling takut. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Saudara lari dari saudaranya, anak nggak mau ketemu orang tuanya, orang tua nggak mau ketemu anaknya. Itu di hari kiamat. Semua satu sama lain saling ketakutan karena sadar diri punya dosa. Kita nih yang banyak dosa, yang banyak kesalahan. Saat seperti itu, di waktu seperti itu, apa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa membantu kita? Anak kita, harta kita? Enggak.
Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana harta kita nggak bisa nolong, anak kita nggak bisa nolong, karena memang mereka nggak diberikan kemampuan untuk menolong kita. Anak yang kita sayang, yang kita bela, yang kita manja, yang kita cintai, nggak mampu nolongin kita di hari kiamat. Harta yang kita punya, orang kaya, apa kekayaannya bisa menolong dia di hari kiamat? Siapa yang bisa nolongin kita? Para nabi aja nyerah. Kita nih semua nanti akan datang ke para nabi, datang ke Nabi Adam, wahai Nabi Adam, kami anak keturunanmu, tolonglah kami, mintakan ampunan pada Allah. Kata Nabi Adam, mohon maaf, tidak bisa. Hari ini kita semua sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Hari ini Allah marah, Allah murka, belum pernah seperti ini sebelumnya. Makanya mohon maaf hadirin hadirat, kalau ada bencana di mana-mana kita sandarin itu murkanya Allah belum seberapa. Karena kalau Allah sudah mengungkapkan murkanya, bukan hanya bencana di satu tempat, dunia dan seisinya hancur. Kalau Allah mengungkapkan kemarahannya, kapan Allah ungkapkan? Nanti di hari kiamat. Makanya saya sampaikan semua yang hadir di sini, yang ikut ngaji, masya Allah, sama guru-guru kita yang masih punya kiai, masih punya ulama, masih punya guru, saya katakan beruntung. Kenapa beruntung? Masih ada yang mau ngingetin kita, kita salah diingetin. Kita lupa diingetin, dibenerin jalan kita. Mohon maaf, orang kalau sudah nggak punya guru, nggak punya ulama, nggak punya pegangan, jatuh dia tenggelam. Berapa banyak orang tenggelam dalam dosa? Dia tenggelam dalam dosa. Kalau kita punya guru, guru kita masih nadahin tangan, nah jangan lakuin dosa, nah dirangkul kita sama guru-guru kita, diingetin, dikasih tahu supaya kita nggak tenggelam dalam dosa. Tapi ada orang yang merasa dirinya nyaman, saya ngelakuin dosa, tapi saya nggak disiksa sama Allah, nggak dikasih azab sama Allah, nggak diuji sama Allah, dia tenggelam dalam dosa, makin tenggelam, makin tenggelam, makin tenggelam. Orang yang seperti ini, nasihat juga nggak manfaat buat dia. Berapa banyak orang kita nasihatin, nah jangan lakuin dosa, dia malah jawabin kita, udah Ustadz, jangan urusin saya, urus saja diri Ustadz sendiri. Demi Allah, yang seperti ini Allah sudah tidak menginginkan kebaikan untuk dia. Sisanya Allah akan ungkapkan kemarahannya nanti di hari kiamat. Nih untuk yang seperti ini. Makanya beruntung kita masih punya guru, masih ngingetin kita, masih nasihatin kita, masih mau ngajarin kita. Mahal, nasihat tuh mahal. Kalau nggak ada yang ngingetin kita, udah sisanya di akhirat nanti Allah yang ngingetin langsung. Allah yang ungkapkan marahnya langsung. Allah yang ungkapkan kemurkaannya langsung. Saat itu siapa yang bisa bantu kita? Para nabi angkat tangan. Anak, keluarga, orang tua, artis, penyanyi yang anak-anak kita cintai, idolakan, masya Allah, luar biasa. Demi Allah, untuk diri mereka sendiri, mereka tidak bisa menolong, apalagi nolongin kita. Satu-satunya yang bisa nolongin kita, satu-satunya yang akan merangkul kita di hari kiamat, hanya Nabi kita Muhammad. Hanya Rasulullah yang manggil kita, analah, saya untuk umat, saya untuk umat. Rasulullah panggil kita satu-satu. Yang lain semua lupain kita, jauhin kita. Cuma Rasulullah nanti di hari kiamat, sini, analaha. Sampai sujud Nabi di hadapan Allah, mintain ampunan buat kita. Sampai Allah perintahkan, irfa ra'sak ya Muhammad, angkat kepalamu wahai kekasihku Muhammad, berilah syafaat untuk mereka. Hanya Rasulullah yang bisa membuat senyum untuk kita semua nanti di hari kiamat. Hanya Rasulullah yang bisa mintakan ampunan untuk kita. Bahkan mohon maaf, bukan hanya keadaan di hari kiamat, dari masa hidup Rasulullah tiap hari, tiap waktu, tiap saat selalu mendoakan kita. Sampai tiap malam Rasulullah bilang, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati. Al-Imam Abu Bakar Al-Idrus beliau sampai mengatakan, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa samihhum min dzambi wa ghafaru dzunub Allah. Kata beliau, Nabi Muhammad itu minta sama Allah, ya Allah umat saya bagaimana, umat saya ya Allah keadaan umat saya seperti apa. Minta engkau maha pengampun, ampuni umat saya. Itu doanya Nabi kita Muhammad. Tiap malam sampai sejadahnya basah, sampai mohon maaf Allah perintahkan malaikat Jibril turunkan ayat, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan apa yang kamu inginkan sampai kamu puas wahai Muhammad, sampai kamu ridho. Pernah tahu nggak hadirin hadirat apa yang Nabi puas? Apa yang Nabi ridho? Yang Nabi puas, Nabi ridho kita semua.
Nabi cuma mengucapkan inilah arda ahad min ummati dakhalan nar. Saya enggak ridho ya Allah kalau ada satu umat saya masuk neraka. Berarti Rasulullah mau kita semua masuk surga tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali mau semua umatnya masuk ke dalam surga. Sampai tiap malam Rasulullah berdoa ya Rabb ummati ya Rabb ummati, sampai basah sajadahnya Rasulullah. Sampai Allah perintahkan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi di dalam hadis qudsi disebutkan. Apa disebutkan? Bahwa Allah haramkan surga dimasuki oleh para nabi, para rasul dan umatnya sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga. Para nabi nggak boleh masuk surga. Bukan nggak boleh masuk surga, belum boleh masuk surga. Umatnya belum boleh masuk surga sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga. Pernah tahu makna hadis ini apa? Makna hadis ini hebat ya. Pikiran kita kalau kita dalamin lagi jauh lagi, berarti tandanya kalau ada satu umat Nabi yang masih ada di neraka, Nabi bakal tunggu keluar dari neraka untuk bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad. Kita nih kalau kita masih disiksa sama Allah, Allah jadikan Nabi Muhammad tunggu sampai kita keluar dari neraka biar masuk surga. Tapi kita minta malam ini biar kita nggak masuk neraka. Jangan sampai neraka berat, berat luar biasa. Ya mohon maaf, lebih dari corona neraka. Ya saya ngomong, mestinya neraka lebih ditakutin dari corona. Bukan 1 kali lipat, 10 kali lipat, 1.000.000 kali lipat, nggak ada apa-apanya. Neraka jauh lebih berat. Neraka jauh lebih kita harus takutkan. Tuh, Nabi kita Muhammad yang bakal nolong kita. Makanya malam ini saya cuma sampaikan satu, pesan saya mah satu. Biar ngajinya diingat. Ini banyak ada guru kita Kiai Haji Ainul Yakin nanti akan bicara. Cuman saya pesenin satu apa? Yang hadir di sini ayo mulai sekarang tanamin di hati, senengin hati Rasulullah. Niatin kita nyekolahin anak biar seneng hati Rasulullah. Kita sedekah beramal biar seneng Rasulullah. Kita lakuin apapun niatin. Ya Allah, saya pengen Rasulullah senang sama saya. Saya pengen diaku sama Rasulullah, dikenal sama Rasulullah. Saya pengen dicinta sama Rasulullah, lakuin. Nah, pesan dari itu 3 hal. Yang pertama, yang wajib jalankan, jangan ditinggalkan. Sholat 5 waktu jangan ditinggalin. Nih kalau kita sholat 5 waktu kita jaga, insya Allah kita termasuk umat yang menyenangkan hati Rasulullah. Yang kedua, yang haram tinggalin, yang dosa jangan didemenin. Orang kita malah kebalik, yang halal dijauhin, yang haram dideketin. Berapa banyak anak laki datang ke rumah anak perempuan ngelamar, sama bapaknya ditanya, udah punya apa tong? Ya mohon maaf saya sebut begitu ya, tapi mohon maaf berapa banyak anak muda datang ke rumah anak perempuan, dijemput, diajak jalan-jalan kemana-mana, cuman dipacarin, oh iya nggak apa-apa, bapaknya sama ibunya disogok pakai martabak seloyang mau aja. Betul apa salah saya ngomong? Yang haram ya silakan, yang halal mau nikah dipersulit. Sama saja kita sebagai orang tua dorong anak kita, udah masuk aja neraka lu pada gitu. Makanya ayo yang dosa-dosa jauhin. Yang Nabi nggak seneng, Nabi nggak ridho, jangan kita lakuin. Yang ketiga pesan saya, hidupin sunnah Nabi. Ini orang kita jujur jauh, kita nih jauh dari sunnah Nabi, jauh dari ajaran Nabi. Kita banyak kurang-kurangnya. Banyak kita kurang-kurangnya. Padahal dibuatnya pengajian seperti ini supaya apa? Supaya dinasir binuri siratin Nabi, supaya kita jalanin hidup kita dengan cahayanya Nabi Muhammad. Kan kita ngaji ngenalin Rasulullah supaya kita ikutin Rasulullah. Tapi orang tua kita, anak-anak muda banyak nggak mau ikutin Rasulullah. Sunnah orang barat ikutin. Sunnahnya orang yang nggak sujud sama Allah diikutin. Bukan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo coba. Yang gampang-gampang kita hidupin. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Ini sunnah. Sampai saya bilang sama jamaah pengajian, ini kemarin waktu corona, masya Allah sholat sampai ditandain pakai silang. Coba orang-orang pada bikin tanda setiap mau masuk masjid ada gambar telapak kaki kanan. Itu tiap orang mau masuk masjid melihat gambar telapak kaki kanan, dia masuk pakai kaki kanan, mendorong orang-orang mengamalkan sunnah, kita dapat pahala itu. Makan pakai tangan kanan, baca bismillah. Saya sampai ngomong begini, pas kebetulan depan saya ada orang makan pakai tangan kiri. Sampai saya ulangi, makan pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan, sampai 10 kali baru dia rubah. Oh iya. Saking banyaknya, ya jujur aja kita memperingati maulid Nabi, sholawat sama Nabi, tapi sunnah Nabi banyak kita tinggalin. Kayak orang laki nih, saya pesenin sholat Jumat Pak, anak muda pakai putih-putih.
Sholat Jumat sunnahnya putih-putih. Sholat lain terserah, mau merah, kuning, hijau kayak lampu merah nggak apa-apa. Tapi khusus sholat Jumat putih-putih. Bu, yang punya suami siapin putih-putih. Kalau perlu pakai gamis biar keren. Lah keren orang pakai gamis. Gantengnya nambah 200%. Betul nggak? Coba lihat tuh guru-guru kita, masya Allah pakai gamis, gantengnya nambah. Saya pakai gamis, ganteng saya nambah juga. Kagak ngomong aja saya. Betul nggak? Tuh. Pakai putih-putih, pakai gamis, bib, gamis pakaian kiai, pakaian ustadz. Kata siapa? Ada orang sentimen gamis pakaian orang Arab, sentimen itu. Orang Arab, kiai, ustadz, habaib semua pakai gamis karena gamis itu pakaiannya Nabi Muhammad. Dalam Syama'il Imam At-Tirmidzi dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu bercerita bahwa Rasulullah paling senang, paling cinta ahabbu thiyab inda Rasulillah al-qamis. Baju paling disenangi sama Rasulullah baju gamis. Ayo anak muda pakai baju gamis, jangan malu. Kenapa mesti malu? Saya ke mall pakai gamis, gak ada urusan. Mau orang bilang manusia planet dari mana, masa bodoh. Lah orang-orang di mall aja pada pakai baju kurang bahan, kita nggak ngurusin. Betul apa salah? Kenapa mereka ngurusin kita, sedangkan kita mau mempraktekkan, mau mengamalkan pakaiannya Nabi kita Muhammad. Yang kita pakai pakaiannya Rasulullah. Dan mohon maaf saya sebut ya, mohon maaf saya sebut, kalau bukan orang laki umatnya Nabi yang pakai pakaiannya Nabi, siapa yang mau pakai? Siapa yang mau pakai bajunya Rasulullah? Kalau bukan kita umatnya Rasulullah. Pakai, hidupin. Gak ada bib gamis, ya udah pakai baju takwa, ada putih, sarung putih. Beliin bu BHS suaminya. Amin. Nah kalau ibu saya doain beliin BHS, berarti duit ibu banyak semua saya doain. Nggak ada bib, ya udah sarung apa adanya dah. Yang penting putih-putih. Nggak ada juga celana putih, nggak ada juga ya udah baju takwanya putih. Nggak ada juga bib peci dah putih. Nggak ada juga gigi dah daripada putih. Jangan nggak sama sekali sunnah Nabi. Betul nggak? Saya sampai dikirimin foto guru saya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Beliau sosok orang yang cinta sama Rasulullah luar biasa. Nambah kita buat cinta sama beliau tuh luar biasa. Beliau nggak pernah ninggalin sunnah Nabi itu. Kalau bahasa anak muda, outfitnya apa-apa itu setiap Jumat bajunya, sarungnya putih, kaosnya putih, gamisnya putih. Nggak cukup sampai situ, jubahnya putih, syalnya putih, pecinya putih, sorban imamahnya putih. Nggak cukup sampai situ, saking mengamalkan sunnah Nabi, sendalnya putih, tongkatnya putih, cincinnya putih. Karena tahu harganya bagaimana mengamalkan sunnah Nabi, yang sampai disebutkan la yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibba. Tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah dalam hadits qudsi, sampai aku memberikan cinta. Dengan apa? Sunnah-sunnah kekasihku Nabi Muhammad. Makanya saya pesan, yuk yang laki-laki pakai putih-putih. Jangan masya Allah orang laki sholat Jumat pakai baju menor-menor kayak ibu-ibu pengajian. Ada lagi anak muda sholat Jumat pakai baju gambar tengkorak. Yang sholat di belakangnya aki-aki, pas takbir lompat itu aki-aki. La haula wala quwwata illa billah. Kira-kira yang hadir di sini mau sholat Jumat pakai putih-putih? Sampai ada ulama loh mengatakan orang laki yang sholat Jumatnya nggak pakai baju putih tidak termasuk orang yang mengamalkan ilmu. Tidak terhitung orang yang mengamalkan ilmu kalau sholat Jumatnya nggak pakai putih-putih. Ayo hidupin syiar. Ada orang bilang, bib, ada orang ngeledek agama Nabi, ngehina ajaran Nabi, ngehina Islam, ngehina pakaian Nabi, ngehina sunnah. Saya cuma jawab satu, kalau mereka menghina, kita yang memuliakan. Supaya kita tergolong orang-orang yang mulia, kita hidupkan, kita syiarkan. Insya Allah. Satu lagi sunnah Nabi, makanya saya bilang banyak ditinggalin. Ini mah banyak banget. Apa? Sunnah siwak. Banyak orang-orang kita ninggalin nih siwak. Ya, banyak ninggalin siwak. Ini termasuk ihya sunnanul mahjurah, menghidupkan sunnah Nabi yang tertinggal. Kita ngidupin sunnah Nabi yang tertinggal. Ini ngecek aja ya, kan kita ngaji, ngecek aja bener nggak ini sunnah Nabi yang tertinggal. Ngecek aja. Coba dari semua yang hadir saya mau lihat siapa yang bawa siwak, tunjuk tangan. Akan kita ngaji. Ayo tunjuk tangan. Satu, alhamdulillah ada. Ada lagi yang lain? Alhamdulillah ada, 1, 2, 3. Alhamdulillah ada. Yang di belakang? 4, alhamdulillah. 5, alhamdulillah ada. Alhamdulillah masih mending daripada nggak ada. Betul nggak? Ada lebih baik daripada tidak. Ini mah ngaji aja, ngecek. Coba yang bawa handphone di sini tunjuk tangan. Nggak tunjuk tangan, saya doain handphonenya pada hilang semua. Semua kita bawa handphone. Sampai saya bawa 2. Emang handphone saya 2?
Jangan suudon, jangan bilang istri satu istri kedua, awas. Ini handphone saya dua, satu urusan saya, satu urusan pondok. Iya, betul nggak? Tuh, banyak ada yang bawa 3 handphonenya. Jualan pulsa dia 3, banyak banget. Betul nggak? Handphone kita mampu beli bisa ratusan ribu sampai jutaan. Paling murah ratusan ribu. Mohon maaf, siwak 5.000, paling mahal 20.000. Dan demi Allah saya sampaikan, handphone belum tentu menyelamatkan kita di hari kiamat, tapi siwak bisa menolong kita di hari kiamat. Sampai Nabi bersabda, rakaatani bisiwak khairu min sab'ina rakaah bighairi siwak. Salat kita 2 rakaat pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Saya tanya, berapa banyak salat kita yang kita lakuin tanpa pakai siwak? Kehilangan 35 kali lipat dari salat kita. Kehilangan perbandingan 70 rakaat tersebut. Makanya saya berharap mudah-mudahan yang hadir di sini mau nyenengin hati Nabi Muhammad. Mau nyenengin hati Nabi? Mau nyenengin hati Rasulullah? Yang jawab cuma 7 orang. Mau nyenengin hati Rasulullah? Baru 20. Ini saya lihat jamaah yang hadir 4.000 ini kalau nggak salah. Kurang lebih. Ya, mau pakai siwak? Yang laki mau pakai putih-putih? Yang perempuan mau pakai siwak? Siti Fatimah pakai siwak, Siti Aisyah pakai siwak. Ayo kita hidupin sunnah Nabi, biar insya Allah kita nyenengin hati Nabi. Nanti di hari kiamat kita disenengin sama Nabi Muhammad, biar kita semua dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Terakhir kita doain guru-guru kita panjang umur, sehat afiat. Semua yang hadir di sini saya doain pergi haji, pergi umroh. Kalau pergi haji, pergi umroh, orang perempuan pergi haji, pergi umroh, ziarah makam Nabi biasanya dari belakang. Kalau orang laki ziarah makam Nabi dari depan. Ingetin ya, saya doain semua pergi haji, pergi umroh. Enggak tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya, amin. Kalau sampai ke tanah suci ziarah makam Nabi, lewat depan yang laki, nengok-nengok sebelum sampai makam Nabi itu. Setelah masuk masjid, lihat ke tembok mihrabnya, tiang-tiang mihrab. Di situ ada tulisan, hadisnya Nabi indah. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menyampaikan ini 1400 tahun lebih sebelum kita. Kata beliau, syafaatku li ahlil kabairi min ummati, akan aku berikan, kata Nabi, bahkan untuk umatku yang melakukan dosa besar. Siapa yang bisa nolongin kita? Siapa yang bisa bantu kita di hari kiamat? Siapa yang bisa mintakan ampunan buat kita yang banyak dosa? Hanya Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.